Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah datang dari anak yang nakal. Bos Mas Pion ini temukan Islam masuk masjid rasanya sejuk. Hidayah Islam merupakan hal yang tidak mudah datangnya. Butuh ketetapan hati dan tekad kuat untuk menjemput kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dialami oleh Herman Halim, bos Beng Mas Pion yang memutuskan memeluk agama Islam atau menjadi mu'alaf. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan agar bermanfaat untuk semua. Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Herman Halim butuh waktu yang cukup lama untuk menetapkan hati pada agama barunya tersebut. Hatinya mulai mengenal Islam setelah melihat keajaiban pada putra bungsunya yang bernama Andre. Setelah Herman Halim bercerai dengan istrinya, sang anak tinggal di Australia bersama ibunya. Herman Halim yang saat itu menjabat sebagai bos Beng Mas Pion tinggal di Jawa Timur. Meski terpisah dengan sang anak, namun pria kelahiran Surabaya tahun 1953 ini acap kali komunikasi dengan Andre melalui telepon. Komunikasi antara bapak dan anak tersebut cukup intens hingga Herman Halim dapat memantau perkembangan putranya di Australia. Dalam setahun, Herman Halim hanya beberapa kali bisa bertemu dengan Andre ketika ia pergi ke Australia. Namun, pada suatu saat Herman Halim mengaku cukup mengkhawatirkan kondisi putranya. Sebab sang putra bercerita sering terlibat tawuran hingga mabuk-mabukan. Terlebih usia Andre belum mengenap usia 15 tahun. Saya merasakan khawatir dengan sikap anak saya yang umurnya masih kurang dari 15 tahun. Namun sudah super nakal seperti itu. Tapi saya juga bingung karena tidak punya pegangan sama sekali, kata Herman Halim waktu itu. Herman Halim tahu betul bagaimana karakter anaknya yang sulit diberitahu. Herman Halim semakin pesimis ketika Andre mengatakan tidak mau lanjut pendidikan SMA, apalagi kuliah. Untuk beberapa waktu, Herman Halim putus asa. Tidak tahu harus berbuat apa. Kan tetapi suatu hari di tahun 2000, dirinya mendapat telepon dari Andre. Sang anak mengabarkan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betapa kaget Herman Halim mendengar penuturan putra bungsunya itu. Seolah tidak percaya. Bos Beng Mas Pion itu bertanya kembali, "Apakah kamu yakin untuk menjadi seorang muslim?" tanya Herman Halim. "Iya, yakin, saya sudah baca kitab-kitab agama lain. Semua bagus-bagus. Namun saat menyampaikan ke orang lain terlihat susah. Berbeda dengan ajaran Islam yang lebih mudah disampaikan," jawab tegas Andre. Herman Halim langsung setuju keinginan putranya itu. Belakangan ia mengetahui bahwa anaknya mengenal Islam dari remaja perantauan negara di Timur Tengah seperti Irak, Iran, dan Lebanon yang tinggal di Australia. Herman Halim merasakan perubahan positif pada dirinya anaknya setelah sang anak memeluk Islam. Andre yang dulu suka berkelahi dan berbuat onar berubah 180 derajat menjadi remaja yang ramah dan santun. Bahkan sang anak kemudian melanjutkan kuliah hingga akhirnya meraih sarjana accounting dari Universitas Mardot Australia. Perubahan positif pada sang anak membuat Herman Halim juga penasaran terhadap agama Islam. Ia banyak berdiskusi dengan Andre soal agama Islam. Tadinya bertahun-tahun keyakinan saya tidak jelas. Kadang menjadi pemeluk Buddha, kadang Nasrani, kadang Hindu, hingga kemudian saya belajar Islam dan menemukan kesejukan di sana, kata Herman Halim. Hingga pada tahun 2004, Herman Halim menetapkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda mulianya kehidupan baru sebagai seorang muslim. Namun, keputusan itu tidak langsung diterima baik oleh keluarga dan kerabatnya. Bahkan, banyak kecaman dan kritik terkait keputusannya untuk menjadi umat Rasulullah SAW. Tidak sedikit pula upaya temannya menarik kembali Herman Halim ke agama semula. Namun Herman Halim tidak bergeming. Dia terus fokus mempelajari dan mendalami ajaran Islam.
Saat kondisi internal di Bank Mas Pion adalah problem, Herman Halim merasakan keajaiban. Dia merasakan pertolongan Allah sehingga bank tersebut sehat kembali. Begitu juga beberapa tahun kemudian lantas menemukan perempuan yang pas untuk diperistri. Perempuan itu semula non-muslim, tetapi kemudian juga memeluk Islam seperti yang dilakukan Herman Halim. Maka bos Bank Mas Pion mempersunting perempuan untuk menjadi istrinya. Hari-hari selanjutnya dijalani Herman Halim dengan keindahan dan ketenangan hati. Baginya, Islam merupakan agama yang tidak berbeda-bedakan status hambanya. Herman Halim pun merasakan kesejukan ketika melaksanakan sholat di masjid. Ini yang paling terasa ketika masuk masjid. Rasanya sejuk banget karena kita yang beda rezeki, beda profesi bisa sejajar. Mau dia bos, tukang beca, bakul dawet, posisinya sama terutama saat mendirikan sholat berjamaah, pangkas Herman Halim. Oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.